Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat pagi, Pak. Ya, sebelumnya Pak ucapkan terima kasih ya karena sudah hadir di Google Meet ini untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, sudah sarapan anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Lo Fitri tadi pagi sarapannya apa, Lo Fitri? Nasi goreng, Pak. Iya, bagus. Kalau Eka Safitri apa sarapannya? Mie rebus tadi, Pak. Oh, roti. Kalau Esther Peranita apa sarapannya tadi pagi? Mie goreng, Pak. Nah, Iya, itu kan mie bagus. goreng Ada dia, Pak. nasi, ada mie, ada singkong, apa tadi, ubi tadi ya. Pokoknya itu semuanya makanan yang mengandung karbohidrat ya. Jadi pagi-pagi anak sebelum kita melakukan aktivitas kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat karena karbohidrat itu merupakan sumber tenaga bagi tubuh kita agar kita bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan semangat. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa ya. Nah, Pak minta yang memimpin doa pada pagi hari ini, Pak minta siswa Pak yang paling aktif, yaitu Mardia. Silakan Mardia untuk memimpin doa teman-temannya. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Yuk Pak bimbing ya. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Padamu negeri, kami berjanji. Ya, semoga dengan lagu tadi bisa memupuk rasa nasionalisme kita, anak-anak sekalian ya. Oke, anak-anak sekalian, materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita akan membahas yaitu dari buku tema 1 yang judulnya Selamatkan Makhluk Hidup. Subtema 1, Hewan Sahabatku, pembelajaran ke-1. Oke, anak sekalian, untuk tahapan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kalian akan disajikan berupa gambar dan video melalui slide PowerPoint ya. Dan nanti yang kedua, yaitu kalian akan dibagi dalam beberapa kelompok. Oke, anak-anak sekalian ya, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, setelah kalian belajar, kalian akan bisa dan mampu menemukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf melalui teks yang akan disajikan, dan nanti akan kalian kerjakan ide pokok tersebut dan sajikan dalam bentuk diagram. Dan yang kedua nanti, setelah menonton tayangan video, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi perkembangbiakan secara generatif pada tumbuhan melalui penyerukan. Oke, anak-anak sekalian, kita amati, kita tanya, kita coba, kita nalar, kita sampaikan, kita bisa. Baiklah anak-anak sekalian, apakah kalian sudah melihat slide yang Pak share pada pagi hari ini? Belum, Pak. Masih muter-muter, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, anak-anak sekalian, kalau sudah, di sini kan kalian lihat ya. Jadi tadi tema 1 itu judulnya Selamatkan Makhluk Hidup, tema 1 Hewan Sahabatku, dan ini kita ambil dari pembelajaran 1. Oke, anak-anak sekalian, coba kalian lihat slide di gambar ini ya. Kira-kira menurut kalian ini gambar pohon apa, anak-anak? Singkong. Ya, bagus ya. Karena di daerah kita ini masih banyak lahan yang kosong, Pak yakin anak-anak sekalian mungkin di daerah kalian atau tempat kalian banyak sekali ya pohon singkong. Nah, inilah pohon singkong, yaitu sebagai bahan makan pokok ya.
sebagian masyarakat Indonesia mengkonsumsinya sebagai makanan mengandung karbohidrat sebagai sumber tenaga. Oke, sekarang siapa bisa menjawab? Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Ya, kalau ubi ini ditanam batangnya Pak. Ya, di tanah batangnya. Apa lagi? Saya Pak, Ya, silakan Esther. ubi ini bisa dibuat berbagai macam aneka makanan seperti keripik, bisa dijadikan getuk, seperti itu. Oh ya, bagus. Ada lagi? Siapa lagi? Ini Pak. Ya, Novi. Daunnya untuk apa, Novi? Daunnya bisa dijadiin lalap sayur Pak. Iya, jelak sayur. Nah, berikutnya sekarang apa sih manfaatnya dalam kehidupanmu, nak? Manfaat Siapa yang bisa apa bantu, Pak? Pak? Apa sih manfaat apa namanya tumbuhan ini bagi kehidupanmu, termasuk daunnya, batangnya, akar ubinya? Sebagai sumber makanan Pak. Iya, sebagai sumber makanan. Nah, itu akan kita bahas pada pagi hari ini ya, Ina ya. Dan yang ketiga, apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai penghasil makanan? Ayo, apa yang ingin kalian ketahui tentang tumbuhan sebagai penghasil makanan? Siapa yang bisa menjawab? Ini saya Pak, supaya Ya, silakan, ingin tahu seperti apa cara nanamnya, seperti Iya. apa panennya, kapan panennya. Oke, bagus. Karena hari ini kita akan membahas itu bagaimana sih perkembangbiakan dari salah satu tumbuhan ini. Nanti kita akan kombinasikan dengan tumbuhan lain ya. Oke, bagus anak-anak sekalian. Nah, selanjutnya ya Pak keluar sebentar, Pak mau lihat dulu ya. Oke, anak-anak sekalian ya. Setelah kalian nanti mempelajari pagi hari ini, harapkan kalian nanti bisa menemukan ide pokok dari pelajaran pagi hari ini ya, dan juga nanti bisa mengetahui tentang sistem atau cara-cara penyerbukan pada bunga. Ya, anak-anak sekalian, selanjutnya masih terlihat kan kalian video gambar yang Pak sampaikan. Di sini ada tanaman apa anak-anak sekalian? Pak. Ya, ini adalah tanaman jagung. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah bagaimana jagung berkembang biak. Oke, anak-anak sekalian ya. Nggak nampak Pak gambarnya. Oh, nggak nampak. Ya udah nanti Pak dulu ya. Pak ulang lagi nak ya. Oke, presentasikan bagus ya, lagi, teman-teman. Pak. Ya, karena Pak ini nggak terlihat ini ya. Oke. Bu Nov, Ya, sudah terlihat ya. Itu siapa suaranya? Tolong nak ya. Kalau Pak lagi jelaskan, ini mikrofonnya dihentikan ya. Novitri Apa, Pak, ada anak-anak musik sekalian? dangdut tuh Pak di rumahnya. Oh, Ibu Novitri, kenapa Novitri? Ada musik dimatikan dangdut ya, Pak. speaker saya, mikrofonnya. Diajarkan. Oke. Notifikasi. Ya. Ya, nanti ini ada nilainya ya, sikap ya. Nanti kalau Pak mengajar kalian masih menghidupkan atau menyalakan mikrofonnya, nanti sikapnya Pak kurangin dari nilainya ya. Nah, sekarang sudah terlihat di slide-nya, nak. Udah Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. sudah ya. Nah, di sini kan sudah terlihat ya salah satu tanaman yang penghasil karbohidrat itu jagung. Nah, kita akan membahas bagaimana sih jagung itu berkembang biak. Oke, anak sekalian, sekarang simak ya bacaan berikut. Ayo kita membaca. Nah, nanti sebelum nanti kita akan kembali ke kelompok kita masing-masing ya. Oke, sekarang siapa yang bisa bantu Pak untuk membaca tersebut? Baca ini ya, bacaan ini ada 5 paragraf. Nanti Pak bergantian bacanya ya. Pak akan juga menilai intonasi, penekanan dan juga action dari kalian cara membacanya. Untuk yang pertama, Pak mohon nanti pada Fatmawati. Ada Fatmawati? Ada Pak. Silakan Fatmawati untuk membaca bagian pertama. Ya Pak. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Sudah, Pak. Oke, bagus Pak Wati, membaca sudah lancar ya.
Apalagi saya kelas 6, nanti kalau sudah SMP jangan memalukan sekolah ya. Oke, bagus. Sekarang Pak minta untuk paragraf kedua, silakan Asep Imam untuk membaca paragraf yang kedua. Besarin dikit, Pak. Nggak jelas. Oh ya, Jelas, Pak. bentar ya. Nggak kelihatan. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ini ya. Ya, Pak, besar dulu. Oke. Sudah kelihatan ini Asep Imam? Sudah, Pak. Ya, silakan baca paragraf yang pertama. Ya, baiklah, Pak. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Sudah, Pak. Oke, bagus, Asep Imam. Selanjutnya kita paragraf yang ketiga ya. Pak minta paragraf ketiga ini Esther Peranita. Sama saya Titi Sahana. Di rumah Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala kuping yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Iya, bagus sekali, sudah lancar bacanya ya. Berikutnya Pak minta Jamila untuk membaca paragraf yang keempat. Pak, Ya, silakan. setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Oke, bagus ya. Dan ini untuk paragraf yang kelima atau terakhir, silakan Alumi Sembiring. Ya, Alumi Sembiring untuk membaca paragraf yang kelima atau terakhir. Silakan Alumi Sembiring. Iya, Pak. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Sudah, ya, Pak? bagus sekali ya. Terima kasih anak-anak sekalian. Kalian sudah membacanya sudah lancar ya. Oke, anak-anak sekalian, nanti tugas kalian nanti dari baca ini adalah mencari ide pokok dari tiap-tiap paragraf. Tapi sebelumnya, sebelum kalian nanti mengerjakan mencari ide pokok dari paragraf yang sudah disajikan tadi secara berkelompok atau diskusi, Pak akan jelaskan dulu, yaitu tentang apa itu ide pokok. Nah, di sini sudah ada di slide kita anak-anak sekalian ya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembang sebuah paragraf. Ide pokok biasanya ada di dalam kalimat utama. Kalimat utama biasa ada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Oke, nah ciri-ciri ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang dan penjelas. Dan yang kedua, ada yang mendukung baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Dan yang ketiga, ciri ide pokok adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Ya, anak-anak sekalian, nanti untuk tugas mencari ide pokoknya adalah tugas kelompok ya. Nanti Pak akan bagi dalam 3 kelompok sesuai dengan yang Pak bagikan di grup WA ya. Nanti kalian akan masuk ke link yang sudah Pak kirim. Nanti kita akan membahasnya melalui Google Meet yang akan Pak kirim ke kelompok masing-masing. Nah, di sini sudah Pak bagi 3 kelompok anak-anak sekalian. Untuk kelompok 1 yaitu anggotanya Beni Saputra, Fatmawati, Esther Peranita, Sri Furmini. Dan untuk kelompok 2 yaitu Asep Imam, Alumi Sembiring, Eka Safitri, dan Nur Jalila. Dan untuk kelompok 3 ini ada 3 orang karena kita ganjil anak-anak sekalian ya. Jadi kelompok 3 ini Madia, Fatmawati, dan Novitri. Ya, anak-anak sekalian, itu adalah ide pokok dari sebuah paragraf.
Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang penyerbukan. Nah, di sini kalian bisa amati gambar-gambar bunga. Ini ada sebuah gambar bunga, anak-anak sekalian, yang paling bawah atau paling dasar itu namanya dasar bunga. Terus di dalam di atasnya itu ya, kita lihat di tengah-tengah ini adalah bakal biji dan ada juga kelopak biji. Dan selanjutnya di tengah-tengah bagian bunga ini ada tangkai putih dan juga kepala putih. Ini adalah sel kelamin betina. Dan berikutnya adalah tangkai sari, kepala sari, dan juga ada benang sari. Bisa kalian amati sama-sama. Dan yang paling warna ini itu adalah untuk menarik dari serangga untuk datang menghampiri bunga, itu adalah mahkota bunga. Oke, nah di sini ada penjelasan di bawahnya, bisa kalian amati ya. Penyerbukan generatif atau secara kawin adalah penyerbukan melalui generatif itu adalah perkembangan secara kawin ya, itu penyerbukan dan pembuahan. Dan penyerbukan sendiri adalah melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Jadi sebagaimana pernah kita pelajarin ya pada waktu kalian kelas 5 dulu, serbuk sari itu adalah sel kelamin jantannya dan untuk kepala putih adalah sel kelamin betina. Nah, setelah penyerbukan pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke bakal biji. Nah, terjadi pembuahan di ruang bakal biji. Lalu di dalam bakal biji terjadi peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putih, sel kelamin betina atau sel telur. Dan berikutnya dari hasil pembuahan ini maka menghasilkan zigot. Zigot nanti berkembang menjadi lembaga, ya, lembaga berkembang menjadi bakal biji nanti akan berkembang menjadi biji dan bakal buah, dan terakhir yaitu daging buah. Lembaga yang berada dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, banyak sekali tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau kawin. Salah satunya di sini ada padi, mangga, durian, jambu, dan mangga. Oke, bisa kalian menyebutkan jenis tumbuhan mana yang berkembang biak secara kawin atau generatif? Ya, silakan, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan, Asep. Mangga, Pak. Mangga, ya, bagus sekali, mangga. Sudah ada yang lain ya? Jagung, Pak, jagung. Ya, jagung. Apa lagi? Durian. Durian, ya, bagus. Kalau padi, Pak, kalau padi. Iya, padi juga termasuk generatif secara kawin ya. Jadi dia penyerbukan itu dibantu oleh angin. Ada lain yang bisa menyebutkan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif atau kawin? Rambutan, Pak. Ya, rambutan. Oke, anak-anak sekalian, untuk lebih jelas nanti pembelajaran kita hari ini, anak-anak, silakan kalian amati video berikut, anak-anak sekalian ya. Kalian tonton video berikut. Pak, Ya, memang nggak ada. ya. Iya, lanjut, Pak. Lanjut aja ya. Bagaimana, anak-anak? Memang nggak Suaranya nggak ada, Pak. Suara videonya nggak ada, Pak. Oh, Nggak dengar suaranya ya, Pak. Iya, Pak. Suaranya, ya? Oh, ini bagaimana, nak? Kalau gini, sekarang enggak? Nggak dengar, Pak. Belum, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Ini bagaimana? Sudah kedengaran, nak? Belum, Pak. Belum juga, Pak. Udah ya, kalian lihat aja dulu deh videonya. Tapi gambarnya kelihatan anak-anak ya? Jelas, Pak. Ya, jangan kalian tonton dulu anak-anak sekalian. Nanti Pak akan perbaiki ya, nanti untuk sound systemnya ya. Ya, Pak.
Kan videonya sudah ada di WA, Pak. Lanjut aja, Pak. Kan bisa kita lihat. Oh, ya. Oke, bagus ya. Kalau sudah ya, nanti kita lanjutkan ya. Di WA grup itu kan sudah ada video, ya. Nanti kalian bisa tonton kembali ya. Video yang Pak kirim itu. Mungkin nanti di video di WA itu nanti ada sound system bersuaranya anak-anak sekalian ya. Oke anak-anak sekalian ya, setelah kalian nanti menonton video yang sudah Pak share ya, yang kalian tonton tadi. Nah sekarang Pak minta nanti ya kalian mengerjakan tugas-tugas itu nanti dalam kelompok. Nanti Pak minta kalian melalui grup WA silakan masuk ke link yang Pak kirim ya, link apa namanya, link Google Meet yang sudah Pak sampaikan ke grup masing tadi sudah masuk ke kelompoknya ya. Oke anak-anak sekalian silakan kalian masuk ke linknya, nanti Pak akan pantau kalian saat Pak akan masuk satu di grup kalian untuk memantau kinerja kalian. Nah, sekarang Pak tunjukkan ya kepada kalian apa sih yang akan kalian kerjakan pada pagi hari ini. Yang pertama tadi tugasnya secara kelompok adalah mencari atau menulis ide pokok dari teks berjudul bagaimana jagung berkembang biak. Nanti kalian isi di diagram ini ya, paragraf 1 apa ide pokoknya, paragraf 2 apa ide pokoknya, dan sampai paragraf yang kelima. Dan selanjutnya nanti untuk tugas individu. Kalau tugas kelompok ini ada tugas individu ya, di sini ada jenis-jenis penyerbukan dan tanamannya. Tadi di video sudah ada, ya, sudah ditampilkan di video. Nah, seperti nomor 1 ini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, apa nama penyerbukannya dari tiap-tiap bunga berikut. Dan ada soal yang nomor 2, kalian perhatikan bunga ini tadi sudah Pak sampai share ya gambar bunga. Kalian tuliskan bagian-bagian bunga. Dan untuk soal yang ketiga, nah di sini, nah di video tadi sudah ada di video tadi, nah ya, kalian bisa tonton nanti video itu. Nah dari video yang kamu tonton tadi berdasarkan tumbuhan pada gambar di atas, tuliskan perantara penyerbukannya. Tadi kan penyerbukan dibantu oleh angin, dibantu oleh hewan, dibantu oleh manusia dan sebagainya. Dan yang keempat soal yang untuk individu adalah jelaskan manfaat perkembangbiakan tumbuhan bagi kelangsungan hidupnya dan manfaat perkembangan hidupnya bagi manusia. Oke, anak-anak sekalian ya, sekarang kalian bersiap ya untuk apa namanya ya, untuk mengerjakan di kelompok masing. Nanti Pak akan pantau di kelompoknya supaya Pak menilai ya kinerja kalian. Oke, apakah sudah ada yang selesai mengerjakan? Belum ya. Nanti kalau sudah ya Pak minta satu perwakilan aja nak ya untuk mempresentasikan hasil. Yang diagram itu kelompok Pak. Ya, diagram itu kelompok Pak. Benny, oke. Untuk mencari ide pokok itu yaitu dikerjakan secara kelompok melalui diskusi, dan nanti tadi ada soal individu. Nanti untuk tugas kelompok dan individu nanti kalian langsung kumpul nak ya, nanti melalui grup WA-nya, nanti langsung share ke WA Bapak. Kami udah siap Pak, yang dalam diagram itu Pak, ide pokok. Oke, kelompok 1, Benny Saputra, Parwati Esther, Ekstrim ini sudah siap. Silakan Benny Saputra untuk mempresentasikan ide pokok dari bacaan yang sudah ditampilkan tadi. Ya. Terima kasih Pak, kami bacakan ya Pak, hasil diskusi kelompok kami. Paragraf 1 itu membicarakan jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Paragraf 2-nya, perkembangbiakan tanaman jagung dimulai dengan menanam biji jagung. Paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Paragraf keempat, setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf 5, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Sudah Pak? Oke, ya terima kasih Benny, baik sekali ya, kita kasih aplaus untuk Benny ya. Ya bagus sekali sudah mempresentasi kelompoknya, dan nanti kelompok lain juga, kelompok 2 dan kelompok 3 nanti kasih kesempatan ya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing.
Oke, anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari beberapa materi pada hari ini, coba nanti kita mempelajari, saya Pak akan tanya, kalian hari ini mempelajari apa nak kira-kira? Apa sih yang kalian pelajari pada hari ini? Perkembangbiakan, Pak. Membiarkan Pak. Perkembangbiakan. Satu lagi apa nak? Ide pokok Pak. Ya, mencari ide pokok dalam sebuah. Oke, Pak akan menguatkan lagi. Ya, bagus ya. Sekarang Pak akan menguatkan lagi. Nah ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah perkembangbiakan generatif asal secara kawin, yaitu proses perkembangbiakan yang terjadi melalui proses pembukaan dan pembuahan. Yang kedua, yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu ide pokok, yaitu adalah ide atau gagasan yang menjadi pengembang sebuah paragraf. Ide pokok biasa ada di kalimat utama. Nah, kalimat utama itu tadi sudah Pak jelaskan ya, yang bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, anak-anak sekalian, ya, untuk itulah pembelajaran kita pada hari ini, dan tidak bosan-bosannya Pak sampaikan dan Pak ingatkan, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, ya, dan menerapkan atau mematuhi protokol kesehatan. Apa saja protokol kesehatan itu anak-anak? Pakai masker, Pak. Ya, pakai masker, selalu mencuci tangan, menghindari keramaian dan tetap menjaga jarak. Nah, Pak minta anak sekalian terapkan itu, nah ya, untuk menghindari kita terkena atau tidak terpapar oleh virus corona. Kalau bukan kita, siapa lagi akan menjaga kesehatan? Mari kita putus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Oke, anak-anak sekalian. Nah, mungkin pembelajaran kita cukup sampai di sini dulu. Sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa agar apa-apa ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat. Untuk itu, doa pada yang terakhir, pada sesi terakhir ini, Pak minta kepada Beni Saputra untuk memimpin doa. Silakan Beni Saputra untuk memimpin doa. Terima kasih Pak. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Ananda Beni dan juga lainnya, tetap semangat ya, tetap semangat, tetap bahagia. Oke, terima kasih Pak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.